Cici. Mau izin wawancara sedikit Cici. Cici mau mana? Anak-anak ya. Mau ketemu ayah? Iya, mau ketemu ayah. Ayah. Ci, gimana tadi Ci? Sudah lega mungkin ketemu ayah Ci? Nggak ada yang. Udah, anak-anak pukulan ngantuk kasihan. Aura bahagia terpancar jelas di wajah Ruben Onsu. Berkah tak terkira, tepat jelang terbang ke Tanah Suci untuk tunaikan umroh, Ruben bisa bertemu dengan putri kandung tercinta, Thalia dan Tania. Tulus ingin membayar kerinduan Ruben pada anak-anak atau bentuk nyata ketakutan. Halayak malah menilai Sarwendah tengah memanfaatkan momentum. Maklum, ia lagi jadi bulan-bulanan masyarakat. Tengah hancur reputasinya. Belum lagi terancam harus angkat kaki dari rumah mewahnya. Dan yang teranyar, ia resmi diadukan Ruben ke KPAI. Tuduhan pun tak main-main, mempersulit Ruben ketemu putrinya, serta dugaan eksploitasi. KPAI Ci. Jangan gitu dong, kan ada anak-anak ini jangan yang aneh-aneh ya. Tadi udah ngobrol, udah berbicara. Ya pokoknya menceritakan semuanya. Poinnya di anak. KPAI melakukan mediasi, tetapi tahapan-tahapannya harus kemudian kita cermati, kita melakukan asesmen dari berbagai pihak sehingga betul-betul kepentingan terbaik buat anak. Tadi kami memperlihatkan beberapa video dan bukti terkait dengan masalah dugaan yang tadi saya katakan tadi itu, mencoba untuk mendoktrin anak-anak supaya artinya itu salah satunya supaya tidak mau berkumpul dengan ayahnya. Anak itu bahwa setiap acaranya ini tidak. Ini memang karena itu rumah, anak itu bisa tiba-tiba sewaktu-waktu datang. Ya, jadi anak ini menurut Sarwendah di dalam rumah itu melebihi manajernya, melebihi siapapun. Wenda benar-benar di posisi kian terjepit. Satu-satunya jalan ia mencoba meredam panas sang mantan suami. Terlebih Ruben ternyata tak berhenti diadukan ke KPAI, tapi juga bersiap gugat hak asuh anak ke pengadilan. Dalam minggu ini, kalau tidak ada halangan kita akan daftarkan. Kalau dia mau menggugat hak asuh anak, kami persilahkan. Pertemuan indah memang terjadi, tapi api juga terlanjur berkobar. Di tengah situasi yang ada, muncul pengakuan mengejutkan dari mantan asisten pribadi selebriti soal artis yang melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Meski tidak menyebut nama jelas, namun rentetan fakta yang diceritakan sangat mirip dengan kisah hidup Sarwendah. Pesugihan ataupun apapun di belakangnya itu, termasuk yang tadi Mbak bilang itu semuanya berarti fitnah, ya, itu fitnah dan hoax. Hanya kuncen bawah, kuncen atas sampai gue bawahin. Emang bener sering ke situ. Gue orangnya nggak akan buka sebelum dia nyakitin gue. Kalau dia nyakitin gue baru gue buka. Banyak lah aku nggak sebut nama ya. Sarwendah benar-benar sudah di ujung tanduk gara-gara melontarkan kata tak pantas kepada Ruben Onsu soal nafkah 200 juta saat live dan diduga mempersulit Ruben ketemu dengan putri kandungnya. Kena cancel culture, mental terguncang, ibu kandung sempat jatuh sakit dan terancam diusir dari rumah mewah karena bakal disita bank. Hari ini 22 Juni 2026, Wenda bakal dilaporkan Ruben ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dengan tuduhan mempersulit akses bertemu dengan anak dan eksploitasi anak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya cuma minta ya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan aja udah. Udah saya gemes sendiri. Usai melaporkan Sarwendah ke KPAI, 11 Juli mendatang, Ruben Wendah dijadwalkan bakal menggelar pertemuan tertutup. Namun sebelum pertemuan itu terjadi,
Ruben justru akan mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Ya, minggu depan itu pasti akan ada upaya yang kami lakukan, nanti lihat saja, Mas. Kalau dia mau menggugat hak asuh anak, kami persilahkan. Semuanya kan udah diatur nanti jadwalnya, jadi biar enak ya suasananya. Pertemuan akan dilaksanakan bulan Juli sesuai permintaan dari RO, kira-kira tanggal 11 Juli. Karma buruk Sarwenda gara-gara menghujat Ruben Onsu benar-benar nyata. Tak hanya kena mental, Wenda juga dikabarkan rugi 20 miliar karena diboikot untuk live streaming. Padahal ia mengaku bisa mendapatkan 200 juta hanya dalam hitungan 30 menit saat siaran live streaming. Itu hoax lah ya, 20 miliar tidak seperti itu. Pokoknya nanti diserahkan ke Bang Minola, jadi biar satu suara kalau tentang itu. Melihat Sarwenda yang sudah jatuh tertimpa tangga, Giorgio Antonio pun datang membawa asa. Gio yang sempat dirumorkan sebagai CEO palsu dan memakai jam tangan mewah abal-abal, siap memboyong Wenda ke apartemen baru. Benarkah apartemen itu milik Gio? Ataukah jangan-jangan cuma sewa? Rentetan derita dan karma buruk yang sedang dirasakan Sarwenda saat ini ternyata sudah diramal Denny Darko lewat kartu tarotnya. Muka Wenda bahkan terlihat agak tegang dan panik saat mendengar ramalan tersebut. Akan ada satu artis perempuan akan mengalami sebuah kejadian yang berbalik. Orang yang selama ini mencitrakan wanita ini sebagai seseorang yang mungkin sukses, nanti tiba-tiba misalkan hartanya akan hilang semua. Konflik mantan pasutri Ruben Onsu versus Sarwenda masih panas membara. Ruben bahkan sudah berani terang-terangan menyindir pacar baru Wenda, Giorgio Antonio, cuma numpang bikin konten di rumah miliknya yang ditinggali Wenda bersama anak-anak. Terancam diusir dari rumah tinggal menjadi hal yang paling menakutkan bagi Wenda. Makanya ia memohon ketemu langsung dengan Ruben. Sempat berliku, tapi Ruben mengabulkan keinginan Wenda. Rencananya pertemuan terjadi sepulang Ruben ibadah umroh, yang kebetulan juga berdekatan dengan setahun wafatnya ayah Wenda. Akankah ini sinyal nyata untuk berdamai? Ya insya Allah mudah-mudahan ada sebuah jawaban gitu ya dari Allah gitu. Tapi yang pasti pergi semuanya niat ya karena Allah gitu. Bukan niat pergi karena ada masalah, bukan, tapi memang niat pergi ya Allah yang udah izinin. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.